Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini hari Kamis dan seperti biasa kita akan ngomongin FPL. Let's go. Oke, game week ke-11 udah selesai, yang dimana game week ke-11 juga merupakan salah satu game week yang cukup oke ya, dimana banyak banget pemain-pemain yang menghasilkan poin yang gacor, dan juga banyak pemain-pemain top yang dimana pemain-pemain yang sudah diproyeksikan untuk mendapatkan poin ternyata memang mendapatkan poin banyak, dan itu tentunya cukup oke. Dan juga di game week ke-11 ini merupakan salah satu recap game week yang cukup tinggi rata-rata overall poinnya, dimana overall poinnya ada di angka 64 poin. Dan juga untuk game week ke-11 ini menuju ke game week 12, yang dimana game week ke-12, 13, 14, dan 15 merupakan game week yang cukup mepet ya, dimana ada Boxing Day juga, dan Desember ini benar-benar bulan yang banyak game weeknya, dan juga bahkan diselingi oleh Liga Champions dan juga diselingi oleh Carabao Cup. Dan itu tentunya membuat pemain-pemain yang kita gunakan tentunya banyak yang berkemungkinan untuk tidak main karena di rotasi ya, tentunya sama pelatih-pelatihnya. Dan untuk itu langsung aja untuk tim review di game week ke-11 dan tim selection untuk game week ke-12, dan juga untuk captain picks nanti akan gue bawakan juga untuk di game week ke-12 ini. Jadi langsung aja, yang dimana untuk tim review dulu ya, dimana tim review yang bisa gue kasih kali ini, poin gue adalah 71 poin, dengan rata-rata poin untuk di game week ke-11 ini ada di angka 64 poin, dan highestnya ada di angka 130-an kalau nggak salah kemarin gue lihat. Dan juga untuk di beberapa liga gue mengalami panah merah untuk Rainbow FC, dan juga untuk average-nya ternyata 62 poin. Dan untuk Liga Go FC yang bisa gue review, ada Ghost Warrior untuk peringkat pertama, dan Ale FC turun dari peringkat pertama ke peringkat kedua dengan total raihan poin di game week ke-11 Ale FC 74 poin, disalip oleh Ghost Warrior dengan total raihan poin di game week ke-11 adalah 80 poin. Cukup oke, dan cukup tipis ya untuk di peringkat 1, 2, 3 karena nggak nyampe 10 poin ya, jadi 10 poin selisihnya. Dan selanjutnya untuk overall poin yang bisa gua raih untuk di game week ke-11 poin ini, di game week ke-11 ini ada di angka 639 poin. Overall ranknya turun ke 1.010.000, dan padahal poinnya tinggi ya, 71, lumayan. Dan langsung aja untuk itu tim review singkat yang bisa gue berikan dari poin yang gue dapat dari game week ke-11 kemarin, yang dimana di game week ke-11 kemarin poin yang bisa gue raih tentunya dari pemain-pemain yang cukup premium ya, dimana pemain premium gue di sini ada De Bruyne, Son, dan Vardy, yang dimana total raihan poin De Bruyne ada 28 poin, yang dimana last minute terakhir gue menggunakan De Bruyne sebagai kapten karena kemarin gue niatnya mau pakai Mahrez ya, sempet ya, dan bener-bener kayak setengah jam sebelum tutup kayaknya harusnya De Bruyne aja gitu biar nggak salah. Ternyata emang bener dugaan gue. Untungnya gue milih De Bruyne bukan milih Mahrez, karena kalau milih Mahrez tentunya gue cuma dapat 8 poin dan itu tentunya membuat lost track gue ya untuk pemilihan kapten di 5 game week terakhir kalau emang gue kemarin pakai Mahrez. Tapi untungnya De Bruyne cukup gacor untuk bisa menjadi kapten, yang dimana salah satu pilihan kapten terbaik juga nih dengan 28 poin, bersanding dengan Salah juga 28 poin. Dan selanjutnya ada Son dengan 13 poin, dan Maupay 1 poin. Sayangnya lagi-lagi hanya jadi pemain pengganti, dan kayaknya emang rencananya mau gue ganti Maupay dengan Bamford mungkin ya, atau mungkin mau gue alokasikan dananya dengan gue ganti sama Brewster dengan pas tengah, jadi sisanya bisa gue ganti dengan pemain tengah premium lagi nih, kayak misalkan Salah gitu. Dan untuk Vardy 8 poin dan Calvert-Lewin 6 poin. Dan juga ada catatan penting bahwa Everton di beberapa game week ke depan cukup jelek fixturnya ya, dimana si Everton ini dengan form yang kurang baik juga, dan juga ditambah dengan fixture yang lagi solid kayaknya ya. Kayaknya harus segera dikurangi nih aset-aset dari Everton ya. Jadi karena nanti di game week ke-12 akan lawan Chelsea, 13 lawan Leicester, di game week ke-14 lawan Arsenal. Jadi 3 game week yang cukup berat untuk Everton. Dan selanjutnya untuk pemain depan gue tadi udah ya, Maupay, Vardy, dan untuk pemain tengah tadi Jota hanya 1 poin karena hanya jadi pemain pengganti. Dan pemain belakang James, pemain baru gue juga cukup outscore ya, di mana outscoring dari pemain yang nggak main, Kastanje. Jadi cukup bagus pembelian gue dengan minus 4 kemarin. Dan selanjutnya untuk tim selection yang dimana bisa gue informasikan bahwa tim selection gue udah melakukan early transfer kemarin ya, dimana gue mengganti De Bruyne dengan Salah.
yang dimana emang sesuai proyeksi gue untuk di beberapa game week kemarin bahwa Salah akan gue ganti dengan De Bruyne di game week ke-12, dan di game week ke-13 Salah gue ganti lagi dengan De Bruyne. Cuman ada salah satu hal yang gue sayangkan, dimana kemarin jadi setelah gue lihat dari Fantasy Football Fix dengan prediksi turun naiknya harga, jadi pada saat itu De Bruyne harganya kalau nggak salah 11,7 dan gua jual dengan harga 11,7. Jadi sebenarnya bisa gua tunggu sedikit karena memang prediksinya dari Football Fantasy Fix itu si De Bruyne akan naik ke 11,8. Cuman masalahnya di sini Salah juga akan naik, jadi agak gambling untuk pembelian gua, dan tentunya gua langsung lakukan aja early transfer tanpa melihat harga tentunya. Jadi kayak gua langsung jual aja si De Bruyne dengan harga 11,7. Namun ternyata Salah belum naik sampai 2 hari kemudian, dan tiba-tiba De Bruyne naik 1 jam setelah gua jual. Jadi cukup agak sedikit nyesek dikit, cuman ya nggak apa, tapi intinya Salah bisa masuk ke squad gua hari ini, dimana Salah akan dijadiin kapten. Dan untuk prediksi gua untuk menggunakan kapten di game ke-12 kayaknya gua tahan dulu karena Salah ternyata main full kemarin ya waktu di Liga Champion, di luar dugaan juga karena emang Liverpool udah lolos juga, ternyata tetap main Salah, dan Firmino juga main kemarin kalau nggak salah gua lihat menjadi pemain pengganti ya. Dan untuk itu kayaknya nggak bisa gue jadiin triple captain dulu, dan rencana triple captain kayaknya ada di game week ke-13 dengan De Bruyne melawan West Bromwich Albion, karena West Brom ini benar-benar untuk di beberapa game week terakhir formnya cukup turun ya, karena di 4-5 game week terakhir kalau nggak salah dia kalah terus, dan tentunya itu menjadi poin plus juga untuk pemain-pemain Manchester City tentunya untuk di game week ke-13 bisa gacor nih. Jadi gue kayaknya akan memproyeksikan De Bruyne untuk jadi triple captain di game week ke-13 kalau nggak ada halangan tentunya. Dan selanjutnya untuk pemain pengganti masih ada Maupay, Mings, dan Dune. Dan untuk itu berikut untuk tim selection gue di game week ke-12 besok. Dan untuk captain picks yang bisa gue informasikan juga, kayaknya gue akan menggunakan Salah tentunya untuk di game week ke-12 nanti. Lalu ada Son juga cukup oke kayaknya di Crystal Palace, dan ada Kane juga cukup oke, dan ada Vardy juga yang bisa jadi pilihan nih untuk bisa jadi kapten. Dan Bruno lawan Manchester City besok ya, jadi kayaknya agak sulit untuk dijadiin kapten. Dan untuk pilihan kapten yang aman tadi bisa gue sebutin ada Salah tentunya, ada kalau mau diferensial mungkin Mane ya, Mane kayaknya cukup gacornya untuk lawan Fulham. Jadi pilihannya tadi ada Son, Salah, dan Kane juga cukup oke, dan Vardy juga lawan Brighton cukup oke. Dan berikut untuk review selection dan captain picks untuk di game week ke-12 yang bisa gue informasikan tentunya. Semoga bermanfaat tentunya, semoga membantu teman-teman semua dalam meracik serta meramu tim ya untuk di game week ke-12 khususnya. Dan juga untuk teman-teman yang punya saran serta masukan untuk tim gue, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Gue sangat berterima kasih tentunya untuk teman-teman yang mau ngasih saran untuk tim gue ini. Dan untuk teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung klik aja di kolom komentar di bawah, dan nanti bisa gue jawab semampunya tentunya seperti biasa. Dan juga untuk teman-teman yang udah nonton terus, thank you banget. Dan untuk teman-teman yang baru nonton, bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar sepak bola dan fantasi Premier League lainnya kayak gini di minggu-minggu ke depan dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always seperti biasa gue Tegar Isyad.